Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam sejarah manusia ada nama yang tidak pernah menduduki takhta, tidak pernah memimpin pasukan, tidak pernah memiliki istana atau kekayaan besar. Namun namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah surah khusus di dalam Al-Quran. Namanya adalah Luqman Al-Hakim. Ia bukan nabi, bukan raja dan bukanlah seorang saudagar kaya raya. Tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Sebuah harta yang tidak bisa dibeli, yaitu hikmah. Dan inilah kisahnya. Di sebuah wilayah yang tandus di Afrika Timur, hidup seorang lelaki berkulit hitam, berperawakan kuat, dan memiliki mata yang tajam namun lembut. Dialah Luqman. Sebagian ulama menyebut ia berasal dari Nubia, kawasan yang hari ini mencakup Sudan dan Ethiopia. Tubuhnya tegap, namun wajahnya teduh, dan ia dikenal sangatlah sederhana. Bukan hanya sederhana, bahkan ia pernah menjadi budak, bekerja keras di bawah terik matahari, menggembalakan kambing, mengangkut kayu, dan membantu majikannya mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah terlihat marah, maupun mencaci maki. Bila orang lain mengumpat, ia diam. Bila orang lain menggunjing, ia memilih menjauh. Bila orang lain berselisih, ia mendamaikan. Orang-orang mulai melihat bahwa di balik tubuhnya yang kuat, tersembunyi hati yang begitu bening. Luqman sering menghabiskan hari-hari panjang di padang rumput, sendirian bersama kambing-kambingnya, dan di sanalah ia banyak merenung tentang langit yang begitu luas, tentang bintang-bintang yang tersusun rapi, tentang hewan yang patuh kepada penciptanya, dan tentang manusia yang sering lupa kepada Tuhan. Kesendiriannya bukan kesepian. Kesendiriannya adalah meditasi spiritual. Di sanalah hikmah tumbuh, sedikit demi sedikit, seperti mata air yang memancar dari dalam tanah. Suatu hari, seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Luqman, bagaimana engkau mendapatkan hikmah sebanyak ini?" Luqman tersenyum, tidak terburu-buru menjawab. Lalu ia berkata secara perlahan, dengan jujur ketika berbicara, menjaga amanah, dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan, dan itulah rahasia hikmahnya. Ada riwayat yang menyebut bahwa suatu malam, malaikat mendatangi Luqman, dan malaikat berkata, "Wahai Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pilihan, menjadi nabi atau menjadi hamba yang diberi hikmah." Luqman terdiam. Ia merunduk, lalu ia menangis. "Aku memilih keselamatan, karena kenabian adalah amanah yang berat. Aku takut tidak mampu." Lihat bagaimana ia memilih. Bukan kemuliaan dunia, bukan kehormatan, tetapi kerendahan hati. Dan justru karena kerendahan hatinya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat namanya. Hari demi hari, nama Luqman semakin dikenal. Bukan karena ia pandai berpidato, bukan karena ia kaya, tapi karena setiap kata-katanya seperti menenangkan jiwa. Jika ada dua orang bertengkar,
Hanya satu kalimatnya bisa meredakan pertengkaran tersebut. Jika ada orang yang gelisah, nasihatnya membuat mereka tenang. Jika ada yang datang dengan hati kusut, ia pulang dengan hati lapang. Orang-orang berkata, Luqman tidak banyak bicara, tetapi setiap ucapannya adalah hikmah. Luqman tidak mencari pengikut. Ia tidak berusaha menjadi tokoh. Ia hanya menjadi hamba yang tulus. Dan dari ketulusan itulah meluap hikmahnya. Pada suatu sore, matahari hampir tenggelam, dan angin bertiup lembut. Luqman memanggil anaknya, "Wahai anakku yang sangat aku cintai." Nada suaranya lembut, matanya penuh kasih, seperti seorang ayah yang ingin memberikan warisan terbaik sebelum ia pergi. Luqman berkata, "Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran, Surah Luqman, ayat 13. Nada suaranya tegas, namun tetap hangat. Ia ingin anaknya mengerti bahwa seluruh arah hidupnya bergantung pada satu hal, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa manusia akan goyah, bingung, tersesat jika tidak punya pegangan, dan pegangan itu adalah tauhid. Luqman melanjutkan, "Wahai anakku, ingatlah ibumu. Ia mengandungmu dalam kelemahan yang bertambah-tambah dan menyusui selama 2 tahun penuh." Luqman ingin anaknya selalu sadar bahwa berdirinya seseorang hari ini adalah karena pengorbanan ayah dan ibunya. Anak yang lupa kepada orang tuanya tidak akan pernah menjadi orang besar. Luqman berkata sambil memungut sebuah biji kecil dari tanah, "Wahai anakku, sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Quran Surah Luqman ayat 16. Ini bukan ancaman. Ini pelajaran tentang kejujuran sejati, bahwa manusia boleh tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Dan orang yang yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, hidupnya akan jujur, bersih, dan tenang. Kemudian Luqman meletakkan tangan di dada anaknya. "Wahai anakku, laksanakanlah sholat." Quran Surah Luqman ayat 17. Ia tahu bahwa hidup anaknya kelak tidak selalu mudah. Akan datang masa kecewa, masa sedih, masa gagal, masa tersesat. Karena itu ia menjadikan sholat sebagai tali yang mengikat hati anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman kembali berkata, "Dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar." Quran Surah Luqman ayat 17. Anaknya harus tumbuh bukan hanya syalih untuk dirinya, tetapi manusia yang membawa kebaikan bagi sekitarnya. Karena Luqman tahu, ilmu tanpa manfaat bukan hikmah. Lalu Luqman menatap jauh ke langit dan berkata, "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkata yang penting." Quran Surah Luqman ayat 17. Luqman tahu, dunia ini tidak sempurna, dan ia ingin anaknya tahu bahwa kesabaran bukan kelemahan, tetapi kekuatan batin yang membuat manusia tetap berdiri saat badai hidup datang. Kemudian, Luqman berkata, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surah Luqman ayat 18. Tak ada yang lebih cepat menghancurkan manusia selain kesombongan. Sombong menutup pintu ilmu, sombong merusak persahabatan, sombong membuat manusia lupa diri. Luqman ingin anaknya tumbuh sebagai manusia yang sederhana, ramah, dan mudah didekati. Terakhir, dengan senyum lembut, ia berkata, "Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran Surah Luqman ayat 19. Ia mengajarkan adab, bahwa kebaikan tidak hanya pada hati, tetapi juga pada cara berjalan, cara berbicara, dan cara bersikap. Nilai yang diajarkan Luqman ribuan tahun lalu ternyata menjadi jawaban dari krisis moral zaman ini,
yaitu 1. Tauhid merupakan menguatkan mental di tengah tekanan hidup. 2. Syukur dapat mengobati rasa tidak pernah puas. 3. Hormat kepada orang tua berguna untuk memperbaiki keluarga. 4. Jujur dan amanah ialah fondasi karakter. 5. Sabar untuk menghadapi masalah. 6. Tidak sombong dapat memperluas rezeki dan pertemanan. 7. Bicara lembut dapat meredakan konflik. Hikmah Luqman adalah hikmah untuk setiap zaman. Luqman bukan nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilihnya untuk memimpin kaumnya. Ia bukan ahli sihir, bukan orang kaya dan bukan pemilik jabatan. Tetapi ia memiliki hati yang bersih, akal yang jernih, dan akhlak yang tinggi. Dan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat namanya. Hingga hari ini, kita mengenalnya. Jika ada satu pesan besar dari kisah ini, maka itu adalah kemuliaan, bukan pada harta, bukan pada jabatan, namun pada akhlak. Dan siapapun kita hari ini, jika kita memperbaiki hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meninggikan derajat kita, seperti Allah meninggikan derajat Luqman Al-Hakim. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.